C itu really, is it really C? It is still being debated if cancel culture marginalize people's voices or publish backfire with fitting consequence. Kalau di bahasa Indonesia masih menjadi perdebatan apakah budaya cancel meminggirkan suara masyarakat atau menjadi bumerang di depan umum dengan konsekuensi yang cepat berlalu. Ayo, yang mana tuh? Perdebatan itu apa sih sebenarnya di sini? Ini masih ada perdebatan mengenai batasan antara kapan budaya cancel itu di media sosial memperkuat suara kaum marginal. Kaum marginal itu kayak kaum yang perlu bantuan gitu loh, kayak kaum bawah gitu, kayak menengah ke bawah gitu ya. Karena nggak ada kata lain selain marginal lagi, itu udah bahasa Indonesia juga kaum marginal ya. Lanjut ya. Dan suara kaum marginal dan memimpin leads kan pergerakan atau gerakan boleh yang menghasilkan greater attention, berarti perhatian global pada masalah sosial. Itu bukan memperdebatkan kalau yang ini kan dia masih menjadi perdebatan apakah budaya cancel itu meminggirkan suara masyarakat. Bukan, perdebatannya itu bukan tentang si budaya cancel itu meminggirkan suara masyarakat. Tidak, bukan tentang itu guys. Jadi itu yang masih kurang. LBI gampang, please. LBI ini rada-rada iya, LBS salah-salah. Iya sih, rentan banget. Karena kan kita bukan native speaker ya. Even yang orang udah jago bahasa Inggris aja pun kan kadang masih ada salah satu duanya gitu. Kalau LBI kan enak sih emang. Almost semua orang bilang kalau LBI itu gampang kan. Jarang banget ada anak yang request, "Kak, mau dong LBI." Kalau PPU PPM itu masih banyak yang minta. Nah, makanya nih, tolong nih yang hati-hati makanya dari artinya. Kalau yang A, orang-orang masih memperdebatkan efektivitas. Bukan, nggak tentang memperdebatkan efektivitas. Gitu. Tadi perdebatannya adalah mengenai batasan kapan si budaya cancel itu memperkuat suara kaum marginal, dan si budaya cancel itu malah memimpin gerakan yang sampai menghasilkan perhatian global yang lebih besar terhadap si isu-isu sosial gitu ya. Dan juga tentang kapan si budaya cancel itu menjadi tindakan jahat yang enggak akuntabel gitu ya. Seperti yang terlihat di kasus-kasus ketika kecaman publik itu menjadi bumerang atau mengakibatkan konsekuensi yang cepat berlalu. Tuh artinya dari si teks yang ini. Nah, berarti yang mana yang cocok? Kalau yang B, sosial media tentang si cancel culture bisa meningkatkan kesadaran global terhadap masalah sosial. Bukan kan? Bukan meningkatkan kesadaran, bukan. Dan ini ada kata awareness ya. Awareness itu mean kesadaran. Kalau kalian ada kata yang ini boleh di ini ya guys. Kalau aku lupa juga arti perkatanya, boleh kita search di Google atau di mana lah gitu. Oke, berarti yang mana yang paling cocok dari menurut kalian nih? Kalau yang C tadi udah aku bilang, yang D itu masih belum jelas, unclear. Clear itu kan jelas atau bersih gitu kan. Kalau ada kata an atau ada in atau dis bisa di depannya, itu jadi maknanya itu jadi tidak. Unclear berarti tidak bersih, atau kalau di case-nya ini dia tidak jelas gitu. Oke, jadi itu masih belum ada kejelasan, bisa dibilang gitu. Jika apakah si media sosial itu memberikan kesempatan bagi masyarakat grassroots ini, berarti kayaknya masyarakat marginal deh. Grassroots itu kalau kita translate langsung dia itu kan kayak akar rumput ya. Nah, berarti menurut aku ini isi marginal sih. Artinya it's same dengan marginal tadi. Masyarakat marginal itu untuk didengar atau justru menyediakan platform untuk melakukan tindakan yang merusak tanpa takut akan dampak negatifnya. Gitu. Itu artinya yang D. Kalau yang E, budaya cancel itu di sosial media dalam perdebatan media sosial. Nah, gitu ya. Oh ya, ada kata di besok. Budaya cancel dalam perdebatan sosial media adalah tindakan jahat tanpa akuntabilitas. Tuh tadi masih perdebatan ya. Ini berarti harusnya kalau dari sini kan karena ada kata there is still a debate. Sebenarnya yang paling dekat itu C sama D.
Nah kalau yang saya tadi udah beda banget kan makanya. Nah untuk yang ini tuh lebih cocok yang D. Jadi belum jelas apakah media sosial itu sebenarnya malah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk didengar atau justru itu jadi platform menyediakan platform untuk melakukan tindakan yang merusak tanpa takut akan dampak negatifnya gitu. Tuh, oke, so lebih yang D. Aman atau ayo kak udah pusing udah malam malah bahasnya bahasa Inggris gitu. Gak apa-apa lah ya. Yang baru join boleh ya nanti di follow dulu di YouTube aku juga lagi tapi aku ada janji juga sih mau buat vocabulary gitu tapi belum aku tunaikan sampai sekarang tapi soon insyaallah ya. Oke lanjut ya yang nomor 5 as Nutrisari hi guys. Nomor 5, which of the following is discussed in both text 1 and text 2 regarding cancel culture's societal impact? Berarti artinya, manakah dari berikut yang dibahas di dalam teks 1 dan teks 2 itu mengenai dampak sosial budaya cancel? Nah, yang mana? Jadi kalau misalnya kalian ingat yang kemarin, ini artinya budaya cancel itu, kalau kemarin itu, kalau ini ngomongin tentang apa ya kemarin? Lupa aku lagi kan karena translate-nya kemarin jadi kayak lupa lagi juga. Ini tentang dia sejarahnya kayak boykot, terus dia ada Black Twitter kalau nggak salah singkat aku. Nah terus kalau yang kedua itu dia tentang dia udah menarik kayak perhatian global gitu loh. Setahu aku ada tentang UN nggak sih di sini? Positive change dan penutupnya itu banyak kan di teks 2 sih. Nah berarti sebenarnya teks 1 dan teks 2 itu membahas hal yang sama nih. Nah kalau yang satu yang A artinya the empowerment it mean pemberdayaan nih, pemberdayaan dari masyarakat marginal gitu. Marginal itu tadi bisa masyarakat terpinggirkan gitu ya. Kalau yang B keefektifan atau efektivitas mempermalukan di depan umum, public shaming ya. Yang C penerimaan universal dalam masyarakat untuk budaya cancel. Yang D sejarah atau konteks sejarah dari mana asal muasal, origin itu kan asal muasal ya. Kamu originnya dari mana? Berarti kamu asal kotanya dari mana gitu ya. Asal muasal dari si budaya cancel. Yang E itu the limitation keterbatasan dari budaya cancel itu dalam menangani masalah sistematik gitu. Kalau misalnya ada yang kak mau dong ditranslate yang ini gitu, boleh ya. Balik lagi kalau misalnya kalian nggak tahu, aku pun nggak tahu, kita bisa search bareng kok karena kita belajar kan. Oke, kira-kira yang mana nih yang jawabannya? Kak punya YouTube gak? Punya. Udah lama kak? Belum deh, belum ya stranger. Wow, aduh wow, kayaknya ada siswa aku juga deh di sini. Hai Yosas, hai guys, hai Ra. Mana nih jawaban? Aduh, ada. Tolong dong guys di subscribe YouTube-nya kakak juga. Boleh dong di subscribe juga YouTube-nya. Oke. Nama channelnya apakah sama? Ada di link bio-nya malahan. Di link bio TikTok karena bisa langsung di aku link kemarin itu. Rumbelta juga namanya. Oke. Wow. Oh, wait ya. Oke, hopefully it's better. Oke. Kalau dari yang overall sebenarnya translate-nya itu kalau pemberdayaan masyarakat sosial enggak, masyarakat marginal bukan itu jawabannya. Karena itu kan bukan tentang pemberdayaan masyarakat marginal itu bukan. Terus kalau yang B tadi efektivitas dari public shaming berarti apa sih? Public umum shaming itu mempermalukan di depan umum gitulah ya. Tadi bukan juga. Terus kalau yang C berarti ini the universal tadi penerimaan universal dalam masyarakat terhadap budaya cancel enggak.
Malah kan orang misalnya gini loh, di teks 2 itu dia ngebahas kalau sosial media itu malah mempermudah yang ada. Gampangnya kayak budaya cancel, kayak contoh case-nya yang terjadi kayak sekarang yang di Korea kan, yang katanya di Korea tuh budaya cancelnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya artisnya nih ya, dia ada case-nya, ada kasusnya gitu, dia langsung jadi di cancel sama masyarakatnya kan, yang kalau mereka bertingkah dikit malah jadi nggak ada yang mau gitu, jadi dia malah dibuang gitu loh dari dunia entertain. Makanya banyak orang Indonesia bilang itu jauh beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan malah artis-artisnya itu kan nyari apa sih itu namanya, nyari masalah, nyari atensi biar nanti diundang di podcast kan gitu. Nah jadi ini kan bahasnya tentang itu. Jadi adanya sosial media itu juga itu malah mempermudah adanya budaya cancel itu gitu. Itu isi teksnya juga ya, yang dari teks yang di atas. Nah kalau yang C ini kan tadi penerimaan secara umum dari masyarakat terhadap budaya cancel, kurang sih. Kalau yang D historikalnya, berasal dari mana sih budaya cancel. Kalau yang E tadi keterbatasan budaya cancel itu dalam mengatasi masalah sistematik. Nah ini sebenarnya itu lebih ke yang E guys. Mungkin gara-gara teksnya udah kemarin kali ya, jadi banyak yang rada lupa ya. Kalau sebelumnya ini banyak yang komen, mungkin nanti di next ya, nggak apa-apa lah ya. Untuk yang ini mungkin aku nggak terlalu detailin banget lagi, sayang banget emang kemarin jadi dia kepotong, nggak selesai dulu teksnya kan gara-gara jaringan nih. Lanjut nomor 6 ya. Nomor 6, what does the author argue us to do in regards to canceling culture? Berarti artinya apa yang si penulis pengen atau argue us, berarti itu bisa kayak mendesak kita yang pembaca untuk kita lakukan yang berkenaan dengan budaya cancel. Nah itu kira-kira si penulis itu kan mau buat tulisan, bisa jadi mau persuasi gitu, mengajak kayak orang-orang itu biar ikut maunya penulis. Nah kira-kira maunya penulis apa gitu. Kalau yang A, mengevaluasi kemanjuran ya, efficacy is like efektivitas atau kemanjuran bisa dari praktik tersebut dalam upaya kita untuk memperbaiki masyarakat. Yang B, bercerminlah untuk meningkatkan efektivitas budaya cancel dalam mengubah masyarakat kita. Kan budaya cancel itu kan itu negatif things ya, budaya cancel itu juga kadang. Ya berarti yang B pasti enggak, masa makin diefektifkan budaya cancel gitu ya. Oke, yang C enggak. Kalau yang A tadi masih oke tuh, mengevaluasi si prakteknya itu untuk memperbaiki untuk memperbaiki masyarakat, betterment of society gitu ya. Kayak masih bisa jadi, tapi nggak apa-apa kita cross check dengan yang C. Jadi kata-katanya yang pasti positif gitu loh. Niatnya penulis itu pasti positif biasanya. Kayak yang C, mempertanyakan peran budaya cancel itu dalam memengaruhi kesempatan sosial. Enggak mempertanyakan ya yang dimau. Yang D itu think about, berarti pikirkan tentang budaya cancel melalui pembatalan masyarakat. Kurang sih, kayak berulang-ulang. Sebenarnya ini berarti pikirkan tentang perubahan budaya melalui pembatalan masyarakat. Kurang ya, masa nggak jadi mengubah kultur sebenarnya yang dimau. Kalau yang E, call people, berarti kayak menghubungi orang-orang directly, berarti secara langsung, sehingga budaya cancel itu dapat dilakukan secara efektif. Emang dia mau kan penulis kan maunya itu bukan untuk mempermaju si budaya cancel itu tuh. Jadi yang tadi ini semua masih kayak negatif ya, banyak kan maknanya. So itu lebih kayak evaluasi lah si budaya cancel ini biar masyarakat itu lebih baik gitu, betterment itu ya. Kak enggak, yang itu masa mau mengefektifkan, jadi kayak mengajak orang secara langsung, jadi budaya cancel itu dapat dilakukan secara efektif. Kenapa? Kan itu nggak mau dilakukan si budaya cancel itu sebenarnya, karena bisa negatif itu juga kan, negatif way loh sometimes yang budaya cancel ini. Jadi makanya mau dievaluasi gitu ya. Oke, jadi lebih cocok yang A. Lanjut, berarti sambil tetap layar ya guys ya, biar rame kita di sini. Makin malam makin rame. Oke. Lanjut nomor 7.
Nomor 7, who has an indifferent attitude toward social media. Wow. Oh iya, aku bisa zoom. Bentar, aku zoomin dulu. Oh. Dia lagi. Oke. Nah, ini kalau teksnya kayak gini, jujur kalau aku pribadi aku lebih suka teksnya kayak gini, karena kalau kayak paragraf kayak udah berasa kayak langsung capek aja nyarinya gitu. Nggak tahu kalau kalian gimana? Kak, boleh bagi soal-soal untuk latihan LBI, Kak? Boleh. Sebenarnya aku punya banyak soal, guys. Wait. Aku punya banyak soal, honestly. Nggak cuma LBI, PK, PBM, almost all substes. Cuma nanti ya. Sering-sering join live atau nanti di video-video aku. Oke, yuk. Nih, kalian jujur aja. Kalian lebih suka jenis teksnya tuh yang kayak gini atau yang paragraf full kayak gini? Jujur. Boleh, Kak, semua juga. Nanti aku suruh bayar, mau. Karena honestly untuk buat soal itu not really easy sih sebenarnya. Karena untuk buat soal pun honestly kita butuh tim ya. Who has an indifferent attitude towards social media? Towards social media artinya siapa yang memiliki sikap acuh tak acuh. Nah, indifferent itu kayak bisa berbeda terhadap towards. Nah, itu terhadap di dalam konteks ini towards social media. Nah, siapa tuh yang acuh tak acuh? Untuk konteks ini ini namanya acuh tak acuh. Ini artinya acuh tak acuh. Ayo. Ada yang mau jawab gak? Soalnya waktunya satu soal satu menit. Iya, benar. Dan nggak ada ini ya guys, nggak ada minus ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa jawab, silakan di Ayana apa tuh Ayana, silakan dijawab aja gitu loh. Kalian lagi-lagi ya, kalau misalnya nih jawabannya antara A sama B nih, jangan dilema-lemain, udah klik aja dulu gitu. Kamu mungkin bisa nandain nomor berapa yang tadi kamu masih ragu gitu loh. Kalau kamu sempat balik, kalau nggak sempat balik, at least sudah ada jawaban di sana yang ada kemungkinan benar gitu. Kalau salah kan nggak minus gitu. Yang sakit itu kalau minus tuh. Menurutku B, Kak. Menurutmu B? Ayana maksudnya tuh, ini pas UTBK 2003 keluar jir. Kok tahu? Aduh, jangan gitu Ayana, Kak. Oke Ayana. Oke. AB ya. Iya sih, memperbesar peluangnya. Benar. Ya mending kan, ada peluang loh. Kalau kamu kosongin itu nggak ada peluang sama sekali. Kecuali tadi ada poin minus ya, kayak di UTBK sebelumnya. Ya aku nggak berani bilang kayak yang tadi aku bilang gitu loh. Karena kalau kamu salah minus kan skornya gitu. Meskipun kalau kamu benar kan poinnya 4. Kalau salah minus 1 biasanya. Nah ini kan nggak ada minusnya, jadi silakan diisi aja gitu ya. Oke. BK, oke, si Bangkar Sulung. Oh iya, kayaknya anak sulung nih. Hai Azion. Wow, makasih kopinya Azion. Terus yang lain apa nih? Ada jawaban yang lain kah? Oke, aku baca yang Ayana ya, karena jawabannya pada ke Ayana. Ayana bilang, I use social media occasionally but it doesn't really affect me. Berarti aku menggunakan sosial media itu sesekali. Occasional itu ya udah sesekali di sini maknanya. Tetapi itu tidak terlalu affect me, berarti mempengaruhi saya gitu ya. Yes, jadi dia benar, dia tuh lumayan acuh tak acuh. Kalau yang lain itu udah lifeline, udah kayak hidupnya aku gitu loh. Sosial media itu kadang seru gitu atau lucu kan. Sosial media itu toxic, berarti kan negatif gitu. Aku merasa tertekan di sosial media sepanjang waktu. Kalau aku nggak online itu kayak FOMO gitu loh. Aku takut ketinggalan gitu loh. Gitu, jadi nggak up to date gitu. Nah, jadi emang yang emang kayak benar-benar acuh tak acuh, kayak ya udah main gitu, tapi nggak ngaruh ke aku gitu. Itu si Ayana. Oke, congrats yang udah jawab benar. Oke, selamat menjadi mahasiswa ini.
Semoga tahun ini benar jadi mahasiswa ya di kampus impiannya gitu. Lanjut yang nomor 8, who thinks social media is an integral, inseparable part of adolescent life. Nah, artinya apa tuh? Berarti siapa yang menganggap media sosial itu merupakan bagian integral lah, terhubung ya biasanya integral itu, dan tidak terpisahkan. Nih separable, ini separate kan misalnya kan terpisahkan. Nah berarti ini di sini tuh kalau separate itu dia maksudnya itu kata kerja, separable berarti ke kata sifat terpisahkan gitu. Tapi kalau in jadi ada kata tidak, jadi dia tidak terpisahkan dari hidup. Nah berarti siapa tuh yang tadi bilang kalau sosial media, ya sosial media itu udah kayak hidupnya aku banget gitu. Siapa tuh tadi yang ngomong kayak gitu? Nih siapa guys? Si Laila kah? Ayo, ada yang bilang si William. Menurut aku Eka. Oke, banyak yang ya. Kan nggak kelihatan tulisannya. Oh, kalau ketutupan komen bisa kamu geser ke kanan. Pas kamu mau komen, kamu geser lagi gitu loh. Ya nggak sih guys? Geser kanan nggak sih? Aku lupa. Doakan aku lolos pilihan pertama. Amin. Pokoknya yang di sini tuh semoga dapat PTN impiannya, benar-benar yang emang impian kalian gitu loh, biar nggak terpaksa menjalaninya ya kan. Kalau pilihan pertama kan pasti kalian senang menjalaninya kan. Amin. Ayo yang mana guys? Siapa nih? Dia nggak terpisahkan dari hidup katanya, menurut saya si William. Oke. Yang lain gimana? Amin. Yang lain. Hai Pika. Hai Mas Pi. Hai Ezion, welcome back. William, it's my life. Jangan-jangan nama gebetan kamu William ya? Enggak. Kalau William bilang kalau sosial media itu is my lifeline. Kayak ya udah kayak hidupnya dia gitu loh. Nah, berarti yang mana tuh guys? Orang kenapa akun ini lewat di FYP? OMG, kenapa akun ini? Kenapa akun yang mana? Kamu nggak mau akun aku itu? Ih, bete, printerku bermasalah. Ya ampun. It's my lifeline. Oh iya, benar. Si Williams bilang kalau itu my lifeline gitu. Oke, aman ya. Berarti siapa nih? Berarti yang banyak nih bilangan. Iya maksud aku akunnya baru lewat sedangkan aku butuh banget. Ya udah, berarti sekarang kamu udah dipertemukan dengan akun ini, so ya udah bisa lah. Hamin 14 artinya masih 22 minggu maksudnya, ya ampun. Ada 2 minggu lagi di luar. Kalau misalnya kamu hari terakhir kan masih enak, masih banyak waktunya ya kan, udah bisa dapat spill-spillan dari orang lain juga kan. Oke, apa tadi jawabannya? Berarti siapa yang berpikir kalau si sosial media itu tidak terpisahkan? Berarti yang bilang itu adalah lifeline, yang artinya udah kayak penyelamat hidupnya dia gitu. Nah, berarti dia si William ya. Kalau si Laila emang tadi bilang malah dia merasa tertekan guys dengan sosial media, karena kalau saking dia tuh kayak edit itu banget gitu loh, udah di negatif way-nya. Kalau si Laila, kalau William kan masih di positif way. Kayak kalian nih misalnya, kalian kan lagi gunakan sosial media kan sebenarnya, tapi in positive way kan gitu. Kalian malah belajar di sosial media gitu. Itu di positive way. Kalau Laila, dia tuh ngerasa kalau misalnya yang ke online, dia takut kayak ketinggalan gitu loh. Mungkin kayak apa yang lagi booming, let's say kadang kan ada velocity tuh. Nah, kalau dia nggak lagi itu, dia udah ketinggalan gitu. Maka dia kayak ngerasa dia tuh harus online terus gitu. Kalau kayak kalian kan nggak, setahu aku ya, orang yang bisa belajar itu ya udah kalau lagi belajar gitu. Nggak yang jadi lupa waktu kan? Ya nggak sih? Deh. Ya, thank you Nesgo. Aku follow, enak kak belajar sama kakak. Alhamdulillah kalau pada suka. Do you want to pass UTBK? Waduh. Wow, suddenly use English Mas Pi. Mana si Ilma? Ada si Ilma kah di sini?
Itu menurut aku itu masih, ini pertanyaan Sinesgo ya, itu tuh nggak bisa jadi patokan yang bilang kalau apa benar kalau dapat hari terakhir itu bakalan susah soalnya. Menurut aku nggak jadi patokan, dan itu pasti udah ada dari yang soal kok. Nggak, jangan tiba-tiba di hari terakhir itu dibuat nih soalnya di hari yang susah-susah. Kayaknya menurut aku nggak sih gitu, malah enak menurutku sih, mostly nggak tahu kalau nanti mana tahu tiba-tiba malah emang makin susah gitu. Tapi menurut aku itu harusnya nggak terlalu ngaruh. Lanjut ya, nomor 9. Who states that social media is useful to find help and learn new things? Nah, apa nih makanya? Kalau yang udah jago nih harusnya. Berarti dia siapa yang menyatakan bahwa sosial media itu sangat berguna untuk mencari bantuan dan mempelajari hal-hal baru. Nah, berarti ini kayaknya kalian sih, karena kalian sampai jam segini masih online kan? Jadi apa nih? Siapa kira-kira? Cuma bahas LBI ternyata PKPM juga. Oh, kenapa Glenn Nolan? Kamu baru cek video-video aku ya? Live toh si kakak, live dong. Kan kakak bilang di grup. Kan aku udah pernah berjanji guys, aku akan usahain live tiap hari meskipun aku udah pulang sore hari ini. Lebih tak matematika dan bahasa Inggris kak. Oh wajar lah. Emang 2 itu sih yang paling ini. Oh oke, sorry ya, aku kelupaan lagi. Nge-scroll ke atas. PK sih. Oh iya, banyak juga sih emang yang takut PK. Ya, cocuit. Apa tuh yang cocuit? Oke, aman. Ya, udah dapat jawabannya kira-kira? Aku di hari pertama kak, wait, aku lagi nge-scroll komentar kalian. Aduh, semangat ya si Tengil. Hai Glenn Nolan, thank you kopinya. Aku Hamin 20 kak. Oh masih lumayan lah. Berarti kamu kayak hari-hari ke-7 gitu ya? Almost lah ya. Aku malas ngitung soalnya sekarang. Oke, aman. Udah tahu jawabannya guys. Anyway, yang mau ranjit apa tuh? Yang mau scroll, oh iya sorry, ini scroll soal. Oh iya ini kali ya, option kali ya. Kalau kayak gini kekecilan kah? Oh dia ngejawab ranjit. Oh ya guys, kalau mau join saluran boleh ya, ada Telegram, ada di WA. Siapa live jam berapa aja kak? Nah ini aku yang belum bisa jawab sampai sekarang karena masih kondisional. Kadang tergantung wifi, tergantung cuaca. Karena aku kalau petir aku bakal matiin semua data seluler aku kan. Kadang di sini sering hujan, nggak ketebak banget bu, guys. Parah sih. Udah pada banyak nih kayaknya jawab. Banyak cek ranjit ya. Oke, mari kita cek. Ranjit bilang terkadang sosial media tuh seru gitu, tapi di lain waktu itu tuh buat stres gitu ya. Oh emang ya, kayak manusia normalnya lah. Terus setelahnya dia bilang, aku merasa cemas tentang suka dan komen. Oh berarti kalau dia ngeposting nih kayaknya ya, dan itu susah untuk keep up with everyone. Berarti kayak mengikuti perkembangan semua orang gitu loh. Tapi aku juga menemukan support dan jadi ini ya, new things from certain online communities. Jadi dia juga belajar hal baru yang mana itu tadi jelas ya di sini, find help and learn new things gitu. Jadi kalau kalian nggak translate pun ya oke, ada kata-kata yang persis sama, asal nggak ada tiba-tiba nih ya, kadang tiba-tiba dia dibuat jadi kata dis atau unlearn misalnya. Nah itu jadi kebalikan, hati-hati dengan itu aja. Oke, so the answer is C. Oke, congrats yang udah jawab dengan benar. Lanjut nomor 9, nomor 10. What does the term boots mean in William? Nah, kalau dapat teks kayak gini itu boleh bisa, kalian nggak perlu scroll.
Kayak kalau kalian tahu artinya ini tuh biasanya dia nggak akan jauh banget gitu. Boots, ya itu apa artinya? Nah itu bisa kalian nggak perlu cek lagi di atas. MFF Kak baru join abis nonton AGZ. AGZ apa? Ini soal asli TBK berapa tahun lalu apa cuma soal Kak? Ini itu sebenarnya soal tryout di bimbel aku. Dah lah bete, besok ngeprint di school aja. Ngeprint apa sih Kuro? C kayaknya, lanjut. Oke, apa tuh? Boost itu artinya apa? Booster. My mood booster. Apa guys? Sorry. Aku pakai stabilonya dong. Hampir aja jatuh. Ini aku kayaknya bernapas aja keganggu deh ini. Aku tripodnya parah banget. Masa aku napas aja dia gerak guys. Wait ya, aku make sure dulu. Oh my god, please dong, jangan lebay dong tripod. Gini aja lah ya, kayaknya ini lebih aman deh. Semoga. Mood booster apa guys artinya? Sepatu apa tuh? Ngeprint kartu SNPMB. Apa sih bilangnya tuh? Tadi aku mood booster apa tuh? Dorongan. Kalau mood booster ya kan yang kayak yang membantu moodnya kamu naik kan. Nah gitu, boost berarti dorongan. Nah berarti kalau yang A itu ruins itu merusak biasanya. You ruins my day, kayak kamu itu merusak hariku gitu loh. Merusak, destroy berarti menghancurkan. Jadi sama ya, kayak mereka itu apa namanya, sinonim lah ya. Yang B sus berarti sepatu atau alas kaki. Footwear, leather footwear berarti alas kaki kulit ya. Ini leather yang ini tuh berarti kata sifat ya guys. Ini sepatu. Ini gak nyambung banget ya. Atau apa tadi, alas kaki kulit. Alas kaki yang terbuat dari kulit gitu ya. Yang C, uplifts, berarti mengangkat atau meningkatkan. Tadi yang jawab C banyak nih kayaknya. Mengangkat, kan, atau meningkatkan. Ini aku agak susah guys baca komen-komen kalian karena udah aku naikin lagi tripodnya. happy apa tuh happy kan? Jadi lupa nggak tuh? Senang ya, bahagia. Elated juga itu sama guys. Gembira ya aku buat. Kalau yang menolong atau menolong juga nih, membantu lah ya aku buat. Membantu. Aids juga artinya membantu guys. Jadi kayak ya udah itu kata apa namanya, sinonim. Cuman kan kadang banyak kosakata di bahasa Inggris tuh. Jadi bahasa Inggris tuh kosakatanya jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Kalau ditanya why-nya, kita compare aja bahasa Inggris itu berapa tahun dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kayak masih terlalu bayi dibandingkan bahasa Inggris gitu. Makanya vocabnya tuh udah jauh lebih banyak bahasa Inggris gitu. Jadi kadang ada kosakata itu yang kita nggak nemu ngomongnya di bahasa Indonesia, ngomongnya apa ya gitu. Jadi paling cari makna-makna yang terdekatnya gitu ya. Oke, so yang paling cocok dengan dorongan. Dorong kan berarti yang kayak mengangkat atau meningkatkan. So it's closer to C. Oke. Udah 100-an orang Kak, tadi 40-an aja. Iya ya, makin malam makin ini ya, makin rame ya. Salut aku. Dengan kalian kayak gini aku makin yakin sih kayak Indonesia baik-baik aja. Karena anak mudanya Indonesia ternyata masih sesemangat itu guys belajar. Keren. Iya, yang belum follow boleh di follow ya guys, di subscribe juga YouTube-nya kakak karena mungkin namanya juga orang-orang ambis ya. Alhamdulillah, artinya masih banyak kok anak muda Indonesia yang mau belajar, yang ambis kan. Lihat Jerome udah selesai nemu live ini. Oh iya, aku juga tadi Jerome tadi lagi bahas SNB ini kan soal PM atau PK ya dia tadi. Aku cuma lihat sebentar terus aku udah mikir kan, udahlah, udah semua orang pasti mah di Jerome aku gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak apa-apa live aja gitu. Oke, lanjut ya. Kak doain aku bulan ini apa tuh? Bulan ini ujian sekolah dan tes UTBK. Iya kan emang tahun ini bulan ini kan pada ujian kan di sekolah. Minggu ini udah ada yang ujian untuk minggu depan dan pada
pada pada tes juga ya. Jadi semangat guys, bulan ini emang bulan perjuangan kalian ya. Oke, lanjut ya. Aku lagi memikirkan biar lebih rame live, apakah aku harus minta adik lesku yang dulu ini maksudnya kayak adik-adikan aku yang udah masuk di kampusnya untuk bantu aku live yang tahun lalu gitu loh. Karena aku ada teman juga yang dia udah lagi S1 di Australia sih. Tapi keterima di ITB juga waktu itu. Cuma dia memilih Australia lah. Orang dapat beasiswa juga kan. Makan ya mending lah Australia. Demi kampus impian. Iya dong kak, lah jam berapa? Nah ini aku nggak bisa jawab guys. Karena waktunya sangat ngacak gitu. Tapi aku sangat-sangat mengusahakan live tiap hari. Maafin ya, udah kelar Bang Jerome-nya kak. Iya. Gegere kalian ini. Jadi ini pindahan dari Jerome ya. Oke lanjut ya. Kak ini soal asli kak. Aku nggak bisa bilang ini soal asli guys. Apalagi kalau soal asli udah bocor ke sekarang kan bahaya ya. Ini bukan soal asli. Bukan soal asli, aku ngomong aja fight-fight ya. Tapi ini adalah soal yang aku pakai di tryout juga. Bukan, maksudnya di bimbel aku ini dipakai tryout. Jadi udah didasarkan dari soal drill yang soal-soal tahun lalu. Dan juga kisi-kisi yang tahun ini gitu ya. Mau TO-nya kak? Kalau mau TO-nya emang mau? Bayar berapa? Oke, nanti yang punya pertanyaan kayak gitu boleh ya di DM aja ya. Oke. Maksudnya kayak soal tahun lalu yang asli gitu kak. Iya. Jadi diusahakan itu yang kayak gini. Dan sebenarnya pun gak akan jauh beda juga sih soal-soalnya. Pasti bentuk-bentuknya kayak gini gitu loh guys. Oke, nomor 11 C katanya. Toxic. Nah, yang pernah punya relationship tapi toxic. Nah, ayo. Kan jatuh lagi hampir. Nah. Ayo. Emang Jerome live di mana? Dia live di TikTok si Jerome. Kalau kayak apa nih ya? Aku malah ngasih tahu dong. Ya. Ayo, yang mana? Kak stres banget gak bisa Inggris. Wajar, gak native speaker. Tapi nanti kalau kalian lagi mahasiswa ya, di asah aja ya kemampuan bahasa Inggrisnya guys, karena penting banget menurut aku. Kalau kamu mau dapat banyak experience atau kayak kamu punya dapat banyak kesempatan gitu, untuk bahasa Inggris itu sangat penting. Oke? Aduh, ini tripodnya aku parah deh. Oke, yang mana nih yang toxic menurut kalian artinya? Toxic itu kan artinya kayak beracun ya sebenarnya. Cuma itu kan nggak bisa jadi di teks ini, atau arti toxic yang sebenarnya itu kan nggak beracun yang kayak minuman. Kalau kamu minum jadi ini gitu. Itu kayak kata kalau in English maybe we can say it like idioms, ya kan? Kalau aku bilang you are my cup of tea gitu, itu kan bukan berarti beneran secangkir tehnya aku, enggak, tapi kan my favorit aku kan gitu ya. Nah berarti di sini yang paling cocok apa tuh kalau dibilang toxic? Berarti karena apakah ini perlu kita translate? D nggak sih kak? D itu appeal itu berarti jahat atau berbahaya. Kalau yang A perlu nggak aku translate guys? Kalau nggak hafal vocab triknya gimana kak? Beberapa pilihlah dari mana kata yang paling cocok gitu. Kayak minimal kalau misalnya kamu nggak tahu semua nih, kira-kira yang paling dekat ke yang mana gitu. Kalau kayak gini mau nggak mau harus hafal lah, istilahnya kamu tahu lah at least artinya itu apa gitu. Yang A berarti berbahaya atau merusak. Aku harus nulis gak? Translate aja semua kak. Oke, translate ya. Yang A anggap aja kita lagi vocabulary ya. Yang A berbahaya atau merusak. Yang B poisonous, ini beracun. Ini hampir sama lagi semua kata-katanya deh. Beracun. Venomous itu berbisa atau berbisa. Yang C dangerous berarti berbahaya atau hazardous itu membahayakan. Kalau yang D appeal itu jahat. Terus yang noxious berarti tuh berbahaya. Yang E
Useless. Is useless banget dah gitu. Artinya apa tuh berarti? Useless, less ada kata lessnya yang buat dia jadi tidak berguna gitu ya, tidak bermanfaat. Atau fruitless, berarti tidak berbuah atau tidak ada hasilnya gitu loh ya, tidak membuahkan hasil gitu lah. Jadi bukan tidak ada buah ya. Jangan kamu pikir ini buah beneran maksudnya. Tidak ada buah ya nggak salah sih, tapi maksudnya bukan buah di makna denotasi gitu. Oke, berarti yang paling cocok apa tuh? Yang toxic. Kalau dibilang toxic, aku lagi punya relationship tapi toxic, berarti yang paling cocok yang mana? Yang A. Wish, banyak banget nih. Harmful sama ruinous, really. Oke, atau kalau enggak kita balik ke yang statementnya si Alexandro ya kali ya, biar lebih dekat lagi. Mana katanya tadi yang apa sih tadi? Toxic. Nah, social media is toxic. Jadi dia bilang social media toxic. Nah, maksudnya dia yang mana? Yang lebih cepat, yang lebih tepat maksud aku. Apakah berbahaya atau merusak? Ini maknanya, ingat, makna yang kita cari adalah, kalau ini kan makna konotasi ya, kalau di Indonesia kita bilang yang toksik itu nggak beneran racun kan. Nah, berarti yang paling cocok yang mana? Oke, C, D, A, masih C, D, A nih ya, masih pada beda-beda jawabannya. C, D, A, C. Cari yang makna denotasi guys, jangan makna konotasi lagi. Itu W-nya. Anyway, jangan lupa sama Tetek Layar, di follow juga dan di subscribe YouTube-nya aku ya. Yuk, yang mana? Ayo, ini mana? Ya udah, spill langsung Kak. Tadi aku Kak bilang apa? Cari yang makna denotasi, bukan yang konotasi lagi. Oke, yang makna denotasi langsung itu adalah yang C guys. Kalau yang ini kan, kalau yang harmful itu masih kayak makna ini dia, harmful news tuh merusak. Yang ruinousnya tuh yang paling merusak itu kayak benar yang masih konotasi banget. Tuh dia lebih yang ke C ya. Oke, karena ini emang agak mengganggu banget sih nomor 11 menurut aku. Dia mirip banget semua optionnya, gak ada yang jauh beda. Yang jauh beda cuma yang E doang, tidak berguna. Oke, lanjut ya. Nomor 12, which term align with the meaning of disconnected. Nah, arti disconnected berarti yang digunakan oleh si Melaila Malik. Nah, ini bisa juga kalian langsung translate, kalian nggak usah baca teksnya lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau make sure lagi, boleh kalian baca lagi teksnya gitu. So depends on you gitu. Nah, berarti yang disconnected berarti kan biasanya kayak tidak terhubung ya, atau terputus ya aku bilang. Bisa lah ya, terputus atau tidak terhubung. Oke, nah yang mana yang paling cocok nih? Isolated, terisolasi. Nggak ada lagi makna terasingkan ya kalau terisolasi ya. Yaudahlah, aku buat tetap terisolasi aja ya, karena itu udah bahasa Indonesia gitu. Terus atau ini terpencil juga, secluded, itu berarti terpencil. Oke, lanjut. Yang B, disjointed berarti terputus-putus. Terus or itu atau untethered. Nah, ini tidak terikat. Tethering. Nah, tethering dong. Nah, yang kotanya lagi habis minta tethering. Nah, itu kan cuma ada kata an di depan, berarti jadi ada kata tidaknya. Tidak terikat atau tidak terhubung kan, itu juga nih. Terus yang apa nih sekarang? Yang C, offline. Udah, aku nggak tahu kata yang paling lain dari offline lagi. Udah offline lah ya. Terus atau ini tuh terhubung, tapi biasanya tuh dia kalau misalnya mau ngecas gitu, keplak gitu kan, berarti menghubungkan pakai kabel kan gitu biasanya. Jadi ini dia tetap namanya, artinya tidak terhubung tetap ya, tapi in fisik, ada fisiknya. Kalau yang D, lonely, yang sering lonely guys. Apa tuh artinya? Kesepian. Terus unattached berarti tidak terikat.
Yang unrelated berarti tidak berhubungan. Terus yang disparate atau disparate berarti atau berbeda. Nah, yang mana tuh yang paling cocok? Kalau kalian mau lihat tadi si Laila Malik ya, disconnected. Disconnect. Sorry, nggak ada idenya. Tapi nggak ada idenya pun maknanya sama ya. Paling kalau ada ide itu kan dia jadi maknanya tuh bisa pasif atau dia jatuhnya tuh ke verb to gitu. Oke, jadi dari kalian apa jawabannya guys? Udah baca ya nih, it's hard to disconnect. Dan dia bilang kalau aku online itu aku takut ketinggalan gitu. Dia takut nggak up to date dan ketinggalan. Makanya dia itu susah untuk disconnected dari sosial media gitu. So, dan apa nih? And it affect dan itu berpengaruh terhadap mentalnya dia secara negatif dia. Jadi dia tuh dari sosial media dampaknya tuh malah negatif ke dia. Nah, kira-kira yang ini jawabannya berarti apa dari kalian? Berarti yang mana? CKO ya. Tadi aku bilang ya, kalau yang ini unplug itu dia kalau kalian mau ngecas harus pakai kabel plugging gitu. Berarti yang mana nih? Padahal udah kakak translate loh. Karena ada kata online maka offline cinta. Enggak, iya bener banget sih emang. Offline ini emang sangat kena, tapi unplug nih. Ini tuh kan kakak tadi udah bilang ya. Jadi di bahasa Inggris itu kadang nggak ada kata bahasa Indonesianya yang lain. Kayak tidak terhubung lagi juga, tapi dia tuh kayak charger kan. Kalau kalian mau ngecas kan harus ada kamu hubungkan tuh antara lubangnya yang di handphone dengan si casnya gitu. Harus itu artinya unplug. Nah ya, dia kan nggak kayak gitu kan. Kalau terputus dengan media sosial itu kan dia nggak fisik kan gitu. Nama itu yang buat si C itu kurang pas gitu. Jadi yang kayak yang secara online berarti yang mana? Udah nemu? Oh, udah 45 karena ada kata offline C dulu B atau E. Kak BE, cara ngapalin sinonim Inggris gimana kak? Cara ngapal ya udah harus hafal. Plak cuma buat colokan salah itu. Iya, plak itu untuk colokan. Makanya nggak tepat sih C, lebih di situ doang sih guys, gampang terkecoh. Iya. Nah jadi kalau yang ini tuh paling cocok. Mau langsung di spill atau enggak nih? Mau nyerah nggak? Give up nggak? Aduh kan hampir lagi jatuh. Maaf guys, hobi jatuh emang. Mau give up nggak? Atau masih pada mau nebak-nebak guys? Tadi nomor 12 berarti jatuhnya adalah wait kak. Oke, ada yang masih bilang wait. Ya udah wait. Jangan lupa sama tetek layar guys, di follow akun aku dan juga di join di saluran ya. Ini tulisan aku kok cakep banget. Ini gara-gara sambil megang tripod dah. Aduh, tripod. Nanti aku one day deh aku ganti ya, slow ya. Tapi useful dulu ya tripod. Langsung aja. Oke, langsung aja ya. Udah diulang-ulang ya tadi ya. Yang paling mana nih? Kalau translasi kan nggak mungkin ya. Tidak terhubung atau berbeda. Jauh banget kalau berbeda. Kesepian itu jauh banget guys. Sebenarnya antara B sama C kan. Tapi plug itu tadi harus kecolokan kan. Nah makanya jawabannya yang berapa? Oke. Ya good job pada yang udah pada jawab B. Keren. Yang belum jawab B nggak apa-apa. di soal berikutnya benar. Diusahain bener ya. Wait guys, maaf aku masih rada goyang banget nih, parah nih ininya. Udahlah, tinggi banget ini sekarang. Oke, aman. Tulisannya juga sumpah ini mah cakep banget. Malu aku. Aman guys, super. Lanjut kah? Ralat B. Aduh, soalnya udah kakak translate. Iya kan? Kan kalian request kakak translate, ya udah aku translate kan. Lanjut ya. Pokoknya kita selesai ya sampai nomor 20. Iya gak sih? Ini satu soal lagi digunakan sampai nomor 20. Jadi pilihannya adalah kita stop sekarang atau kita selesaikan sampai nomor 20. Karena
sangat gak enak ya kayak kemarin. Kalau kemarin kan kendala karena wifi-nya aku kan. Nah jadi kalau bisa ini kalau nggak selesaikan cepat udah, yuk ngebut. Oke, iya. Gimana yang lain? Lanjut. Oke. Nomor 13. Nih teksnya, teksnya panjang lagi guys. Dia yang paling enak soal yang kayak yang tadi sih, teksnya nggak panjang. What does the Digital Civility Index measure? Apa tuh artinya? Oh iya, aku naikin ke atas dulu ya. Oh iya, kalau kurang jelas, kayaknya aku bisa zoom in deh. Nah, oke. Kayaknya ini mendingan nggak? Kan? Mendingan kan? Oke. Apa nih maknanya? Nomor 13 berarti artinya apa yang diukur oleh indeks kesopanan civility nggak tuh? Oke. Kesopanan measure itu diukur yang ini. Diukur. Oke, jadi apa yang diukur oleh indeks kesopanan digital? Jadi kayak ini tuh kayak ada lembaga gitu loh. Harus biasanya. Atau arti dari pertanyaan 1. Nah, berarti kamu boleh baca. Jadi bahasa Inggris itu nggak usah kamu baca dulu teksnya, baru kamu baca ini. Nggak, kamu baca pertanyaan dulu, baru kamu cari di sini. Baru balik ke teksnya gitu. Dan biasanya tuh dia berurut kayak mulai dari atas dulu, baru nanti pelan-pelan dia ke bawah gitu. Jadi soalnya makin ke bawah, teksnya makin ke bawah gitu. Jadi jangan kamu sampai baca dulu. Aish, gila sih kalau harus baca dulu, gak akan kekejar gitu ya. Jadi balik harus pertanyaan dulu. Kalau sebisa mungkin kalau kamu gak punya banyak kosakata, minimal pertanyaannya kalau bisa kamu ngerti gitu. Oke? Jadi apa yang bisa diukur oleh si Digital Civility Index ini gitu. Oke, lanjut nih. Berarti langsung ke atas. Soalnya nggak blur. Soalnya masih nggak blur kah? Ya. Maaf ya kalau apa namanya agak goyang-goyang atau ngeblur. Kadang aku jadi ini tinggi banget. Jadi honestly aku jadi nggak bisa duduk gitu. Aku jadi kayak jongkok, agak capek sih. Karena tripodnya jadi harus tinggi biar dia nggak goyang-goyang. Kalau kayak tadi tuh aku kan, aduh kaget lagi. Thank you Nicole. Jadi tapi aku lumayan kaget. Jadi kayak aku harus agak rada jongkok padahal udah di kursi kan. Karena tinggi jadinya tripodnya. Kalau nggak tinggi kayak yang tadi aku harus nulis. Harus megangin sambil nulis gitu. Kak besok live tentang PM dong. Oke, siap. Ya, yang mana? Berarti udah ada yang baca belum? Berarti aku lebih fokus ke yang atas dulu ya. Cyberbullying, social media position in Indonesia. Oke. Berarti artinya cyberbullying racun media sosial di Indonesia. Ya. Ya, udah ada yang ngerti dari yang tadi ditanya adalah apa yang diukur measure. Kira-kira dari yang atas ada enggak? Yang diukur itu apa? Gitu. Aku nggak akan translate ya one by one. Mungkin kalau ada kata yang sama, kalau kalian nggak translate, tapi ada kata-kata yang mirip banget itu sangat membantu guys. Ini nih sama nih gitu. Jadi gak usah ditranslate banget semua. Kalau translate semua lumayan agak capek. Kalau ngomongin ini kan tadi kesopanan ya kan? Berarti pasti jawabannya tentang kesopanan guys. Artinya si nama lembaganya itu adalah lembaga yang kayak mengukur kesopanan orang-orang di sosial media gitu loh. Gitu. Kaitannya dengan cyberbullying apa kan kalau misalnya nggak sopan di sosial media kan contohnya jadi cyberbullying kan tuh. Nah jadi kalau kamu nggak mau baca teksnya juga ya udah kamu coba lihat nih yang mana yang tentang kesopanan. Kalau yang A berarti level dari netizen engagementnya berarti gimana ya bilangnya, keterlibatan lah kalau nggak engagement, tingkat keterlibatan warganet di sosial media gitu, di digital gitu, di ruang digital. Yang B jumlah dari warga sipil di kalangan netizen di digital juga. Yang C tingkat
kesopanan pengguna internet saat berinteraksi di ruang digital. Yang D, tingkat dari jumlah dari civil servant pernah dengar nggak? Civil servant itu PNS, pegawai negeri sipil. PNS bukan pegawai Nagita Slavina ya. Engaging berarti terlibat di dalam ruang digital. Yang E, level dari dari netizen, kesopanan netizen di luar, beyond itu di luar ruang digital. Pasti yang E salah kan. Nah, berarti dari sini sebenarnya langsung tahu kan, karena ini tentang mengatur kesopanan. Ya udah, yang mana yang kesopanan? Enggak, karena beyond di luar ruang digital, guys. Di luar kan harusnya di ruang digital dong, kan dia ngukurnya di digital gitu. Berarti yang yang C ya, berarti dia. Jadi sometimes teks itu, apalagi ya kalau kalian udah ngerti isi teksnya tanpa kalian translate, itu sangat membantu kalian. Kayak kalian nggak perlu baca lagi gitu. Jadi pemahaman umum kalian di luar teks bahasa Inggris itu sangat berpengaruh juga menurut aku, membantu lah. Jadi nalar kalian itu lebih nyambung gitu. Yang 14, according to 9% of respondents whose responsibility is it to tackle cyberbullying. Berarti artinya apa? Berdasarkan si 39% responden itu, siapa yang bertanggung jawab mengatasi tackle itu berarti mengatasi yang ini si perundungan cyber gitu ya, cyberbullying aku bilang nggak apa-apa lah ya, karena udah Indonesia banget, padahal ini sebenarnya kayak kata serapan gitu ya, masih bahasa orang luar. Jadi kalau misalnya ini kita masukkan ke teks bahasa Indonesia, ini kita harus garis miring dicetak miring, maksud aku tuh gitu ya. Responsibility, tanggung jawab, yang ini berarti bisa mengatasi. Oke, berarti langsung lihat, karena tadi ada angka 39%, coba lihat di sini di mana ada angka 39%, itu aja langsung kita plototin. Kayaknya ini deh. Ada yang lain nggak yang lebih atas tentang 39%? Nah, menurut 39% responden, menurutnya mereka tuh itu tanggung jawab siapa sih untuk ingin mengatasi cyberbullying tadi gitu ya. Oke. Nah, baca lagi nih. Aku ada yang lain yang 39% nggak? Kalau nemu yang lain ya udah berarti bukan itu. Bisa jadi. Nggak ada ya. Cuma itu doang kan? Nah, berarti fokus ke situ aja. Menurutnya si 39% itu siapa yang bertanggung jawab? Aman gak segini? Aman gak guys? Anyway, aku jadi nggak bisa banget bacanya, capek deh kalau aku harus jongkok mulu. Kadang aku berdiri malahan lagi. Aduh, nggak enak banget. Providers, UTBK soalnya umum atau khusus Kak? Gimana? Wait. Kayak susah buat dimengerti kata-katanya. UTBK bahasa soalnya umum atau khusus Kak? Nah, aku nggak ngerti pertanyaan kamu, maksudnya vocabnya atau apa? C, oh itu masih yang tadi ya, yang jawab C. Providers, really? Yang lain guys, kalau Ilma bilang itu providers, tanggung jawabnya providers dari si 39 orang itu. Jadi dia nih ya, dimana 39% dari netizen meminta pertanggungjawaban dari pelaku atas kasus perundungan cyber dilakukan oleh sekolah penyedia internet dan remaja. Repot berarti kan survei lah ya. Pokoknya surveinya dari Indonesia itu menguatkan temuan ini. Menyoroti kenyataan menyedihkan bahwa 45% responden melaporkan mengalami pelecehan seksual. Ini pelecehannya abuse satu. Terus yang mengejutkan sebagian besar 34% tidak reshape. Di sini ada kata not ya. Tidak menerima bantuan saat menjadi korban. Udah. Terus setelahnya memperburuk situasi yang mengerikan. Terus data tersebut menonjolkan tren yang mengkhawatirkan di mana 39% netizen
Ini jadinya netizen bukan responden ya. Meminta pertanggungjawaban pelaku atas kasus perundungan cyber di Kudela Sekolah, penyedia internet, dan remaja. Tapi kayaknya bukan ini deh. Kalau 54 sama responden ya yang ditanya ya. Ntar, yang aku balik ke atas dulu. Apakah ada kata yang lain dari 39%? Bisa jadi bukan itu. Karena ini 39% dari netizen itu beda menurut aku meaningnya dengan 39% dari responden. Kan nggak semua netizen jadi responden kan. Nah, ini agak ngaco, agak membuat kita gampang kayak ini emang ya. Ke distract. Coba ada kata yang lain kah? Kalau 54 tambah 47 berapa nih? 101 ya? Ada berlebih. Coba ya, kita lihat dulu. Menanggung desanya ada jemaah yang ada kata responden. 14. Ada yang lain nggak ya? 31. Ini 71 guys. 71. Kalau sisanya 39 ya? Enggak juga sih, 29. Dia meminta sekolah penyedia internet dan remaja. Dari option yang kalian nggak paham apa guys? Kayaknya bukan minta pertanggungjawaban itu, menurut aku dia nggak ke sekolah. Kayak malah itu sekolah itu kayak 39% cyberbullying terjadi di sekolah, di internet, dan juga di kalangan anak remaja gitu loh, anak muda. Nah, berarti harusnya bukan mereka yang tanggung jawab sih menurut aku. Kalau dari bahasanya ini, coba ya. Government berarti pemerintah, sekolah, orang tua, terus apa nih? penyedia internet gak tuh? Gak tahu kata yang lain dari penyedia internet. Tahu gak kalian kata lain dari penyedia internet? Terus yang adolescent, aku rada lupa nih. Pokoknya penyanyi apa ya? Adolescent. Ada yang tahu nggak? Fix salah pemerintah sih. Pemerintah kita kan bobrok. Aduh, tolong. Aku takut tiba-tiba nanti di-report kan, nyala-nyalain pemerintah. Iya kayaknya. Kalau ada nggak yang bahas government di yang tadi? Karena aku nggak baca overall ya. Karena kalau kita lagi tes kayak gini kan emang kita harus harus skimming kan. Nah ini tuh anak remaja ya guys. Sekarang kan nggak mungkin minta pertanggungjawaban remaja juga ya. Dari sekolah, orang tua, penyedia internet, dan remaja. Kayaknya yang paling cocok, yang paling nyambung itu adalah harusnya pemerintah. Tapi aku nggak tahu apakah ada statement pemerintah dari tadi. Aku belum nemu guys. Ada 52%, 71%. Nah ini makanya balik lagi nih tadi ya. Hati-hati banget kan. 39% dari netizen, bukan 39% dari responden. Netizen kan berarti hampir semua se-Indonesia berarti kan. Ada nggak yang ngebahas government? Drawing, kok nggak ada ya dia? Aneh nih. Yang paling nyambung oke itu ya. Atau kalau misalnya kalian nemu kayak gini, boleh agak di skip dulu karena itu aku sering aku lakuin. Ya tapi yang paling nyambung nggak mungkin tanggung jawab sekolah gitu. Jadi makanya tadi kakak bilang, tanpa kalian baca teks, kalau kalian paham arti pertanyaan bisa kalian jawab kadang gitu. Nah dari aku tuh A, tapi aku belum nemu government. Mana tahu nanti sambil ngejawab soal nomor 15, 16, 17, kita malah nemu gitu, sampai nomor 20 bahkan kan. Nah, kan bakalan agak pelan-pelan, so aku bakalan skip ini dulu. Karena kadang aku ngelakuin itu. Dan nanti kan itu bakalan kelihatan kok di kalian. Yang merah misalnya lagi kesini gitu. Kayak kalau misalnya tuh antara A atau B, nah aku udah tandain tuh antara A atau B. Jadi nanti udah mau fokus, kalau aku balik ke nomor itu aku bakalan lihat A atau B untuk make sure lagi gitu. Tapi lagi-lagi mending langsung dijawab dulu. Takutnya nanti dia udah langsung habis waktu, lupa kalian gitu. Oke, jadi aku bakalan skip lagi. Aku kayak ngelakuin hal yang biasa aku lakuin di beberapa tiket terakhir kayaknya kak. Oke, karena kecuali kalau udah ada yang bilang gini ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah itu yang netizen. Dia bilang netizen. 39% dari netizen. Aku nggak tahu antara teksnya ini ada kesalahan penulisan atau enggak. Nah karena di sini dia responden kan, emang kan. Di sini responden. Terus ini 34%. Tapi kalau kita tambah, apakah 45 tambah 34 tambah 39 itu adalah 100%?
Aku jadi gara-gara mau kalkulator jadi malah tes like 54 45 34 sama 39. Apakah itu pas 100%? Kalau pas berarti cocok, karena ini kata-katanya agak rancu emang. Maklum ya guys, kadang yang buat soal juga masih manusia. Sometimes it happen guys. Jadi 45 kalau misalnya kita tambah 34 ditambah dengan 39, kayaknya kalau kebanyakan juga kan 100-an gak sih itu? 118 ya? Di bawah tulisnya 71% gak? Kalau 71%, kalau mau 100 kan 29 lagi. Makanya tadi kakak udah sempat nanya, oh ini 29 tapi bukan 39 gitu. Oke, gak apa-apa, aku berarti belum nemu ya. Di bawah tulisan 71%. Ada tulisannya emang di bawah tulisan 71%. Mana guys? Yang ini kan 71%. Di bawahnya mana emang? Oke, belum nemu. The study rainforest itu ada mana? Di paragraf berapa? Dihitung aja guys. 1, 2, 3. Oke, aku tandain deh. Karena dari tadi, karena antara aku karena harus ngebaca komen sama aku harus ngeliat teks. Sometimes emang agak ini sih, fokusnya agak bingung gitu loh fokusnya. Kalau untuk kakak pribadi ya. 6 di 6 ya 70%. Oke, despite the escalation, social media remains the primary space to 71% for digital violence, suggesting the imperative need yaudah aku sambil langsung ke bahasa Indonesia aja kali ya, pelan-pelan ya, dari paragraf nomor 6 tadi ya. Nomor 6 berarti meskipun terjadi, aku nggak tahu bilang ini bahasa Indonesia apa, eskalasi sosial media tetap menjadi tempat utama terjadinya kekerasan digital, itu sekitar 71%. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kayak ini ngasih tahu doang, ini kayak dalam kurung itu loh. Udah. Terus suggesting imperatif berarti yang menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan, handling kan berarti penanganan dari kasus pidana yang lebih baik, dan pendidikan yang efektif tentang pelecehan cyber. Terus studi ini menegaskan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah ya. Nah, berarti bisa jadi salah ngitung nih berarti guys. Bisa jadi berarti harusnya mungkin sekitaran, atau salah penyebutan ya. Oke, berarti emang ada statement government. Jadi aman lah ya. Jadi peran pemerintah emang yang diminta. Oke. Nah, bawahnya handling. Oke. Oh, kamu mintanya yang government ya. Oke, thank you. Karena aku nyari yang malah tadi aku udah sempat bilang ya, ada nggak kalian nemu kata government gitu. Oke. Aman lah ya. Jadi balik lagi, tadi kan aku nebak government itu karena dari pertanyaannya itu nggak mungkin nyalain orang tua, sekolah, atau penyedia internet, tapi yang harusnya regulasi dari pemerintah gitu. Jadi itu sangat membantu kalian kalau kalian ngerti pertanyaan ini aja, karena banyak teksnya tuh sebenarnya teksnya tuh nggak yang berat gitu loh. Teksnya tuh ya hal-hal yang gampang, yang kayak sehari-hari mungkin kalian diskusikan gitu, atau kalian alami sendiri gitu ya. Aduh. Iya, bisa jadi salah. Thank you Jat pada salah nulis. Thank you Jat pada udah kasih kopi. Ya di jam segini emang rentan ya harus minum kopi. Oke, lanjut ya. Nomor 15. How did Microsoft research for an Indonesian netizen in terms of digital civility? Aduh. Ntar aku minum dulu guys. Oke, arti pertanyaannya, bagaimana penelitian Microsoft merankingkan lah ya, aku bilang merankingkan warganet Indonesia itu ke dalam hal kesopanan digital gitu. Kira-kira ranking berapa tuh Indonesia kalau dari Microsoft tentang kesopanan di ruang digital gitulah. Yang mana tadi mau aku tandain? Ranknya Indonesian ya. Ranknya Indonesian netizens. Wow.
Oke, berarti peringkat keberapa kah? Nah, di mana ada ngomongin peringkat guys? Kayaknya di atas tadi ada dah. Dari entar. Ranknya Indonesia itu ada nih. Benar, ada nih. Dia balik ke atas makanya. Ranknya Indonesia itu dia ini. Apa ya? Nah, maknain tuh. Berarti berarti Indonesia itu di peringkat keberapa? 29 disrespectful, seperti itu kayak nggak sopan gitu dari antara 32 negara yang disurvei gitu. Berarti ini Indonesia peringkat ke-29 guys dalam hal ketidaksopanan itu di antara 32 negara yang disurvei. Berarti ke berapa tuh? Ini kan ada di ngomongin pertama dari 32, yang kedua terendah dari 32, ketiga terendah dari 32, keempat tertinggi dari 32, kelima terendah dari 32. Dia kan hal tidak sopan tuh. Peringkat ke 29 dalam ketidaksopanan ya. Gimana sih? Nah, disrespectfulness. Nah, ini kadang mah dalam bahasa Indonesia pun ini belibet nih lidahnya aku. Oke, berarti peringkat berapa tuh guys? Dari 29, dia peringkat 29 dari 32 negara. Silakan dihitung peringkat berapa itu. Kalau 32, 31, 30, 29, 31, 32, 32, 31, 30, 29. Keempat ya berarti ya. Yang C. Ketiga kah itu? Coba kalau 32 negara kan tadi ya. Dari 32 negara Indonesia ke 29. Berarti hitungannya dari 32 dong. Ya kan? Benar kan? Karena ada yang bilang ketiga nih guys. Keempat dong ya. Ya kan? Berarti 32, duanya kehitung kan? Kalau kalian peringkatan kayak di kelas ya dihitung kan, 32/32 misal, berarti dia peringkat pertama dari belakang kan, ya kan? Berarti 32, 31, 30, 29 tentang sopanan peringkat. Berarti netizen Indonesia masih sopan dong berarti. Kalau peringkat keempat dalam hal ketidaksopanan, gimana dong? Berarti sopan dong gitu ya. Ayo, ini agak ambigu banget kata-katanya ya. Oh my god, ini mah setelah dibahasa Indonesia juga malah gimana gitu. Kacau ini mah. Gimana guys? 32-nya kayak hitung ada 14 D lah. Oke, yang mana D ya? The highest berarti kan bener. Jadi dia tuh keempat tertinggi. Astaga. Dalam hal kesopanannya itu keempat tertinggi gitu. Ketidaksopanan kan berarti 29, peringkat 29 gitu ya. Oke, berarti jawabannya layang D ya. Oke, aman. The highest kan berarti 4 lebih tinggi bukan lebih rendah. Iya, tapi tadi kan di teks itu dia 29 dalam hal ketidaksopanan, disrespectfulness. Mana sih tadi? Ini nih, disrespectfulness. Nah, makanya dia berarti kalau dari sisi positifnya berarti dia peringkat 4 berarti. Oke, aman ya berarti ya. Lanjut. Nomor 16. How do the findings demonstrate the social impact of cyberbullying? Apa tuh artinya? Berarti bagaimana temuan tersebut menunjukkan dampak sosial dari perundungan cyber. Yang A, a broad age range is affected by cyberbullying. Berarti artinya rentang usia yang luas dipengaruhi oleh perundungan cyber. B itu remaja remaja melakukan sekitar 36% itu cyberbullying. Terus 36% kasus itu dilakukan oleh remaja gitu. Yang C, pemerintah dianggap bertanggung jawab atas 39% kasus perundungan cyber. Kayaknya yang C salah banget. Bukan itu kayaknya. Yang D, dampak perundungan cyber terbatas pada platform daring. Yang E, berfungsi sebagai ajakan untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan. Tuh artinya. Ya, yang C pasti salah.
Oke. Berarti kira-kira yang mana tuh jawabannya? Yang paling enak tuh, teman. Dampak sosial dari perundungan cyber. Kayaknya dari semua ini rentang melakukan remaja 36%. Nggak ada deh kayaknya, tadi ngomongin 36% juga ya. Remaja nggak ada guys. Berarti yang B juga pasti salah, ya kan? Terus yang C tadi udah salah. Yang D, menurut aku dampak dari perundungan cyber itu bukan cuma berdampak di online doang, kan itu bisa terbawa sampai ke real life kan. Jadi menurut aku yang D juga kurang. Jadi sekarang tinggal A sama E. Yang A tadi berarti meaningnya rentang usia yang luas dipengaruhi oleh perundungan cyber. Kurang sih ya. Rentang usia yang luas, oh ya, broad ya, dipengaruhi oleh perundungan cyber. Agak rancu nih. Yang paling dekat tuh yang E ya. Jadi kayak jadi ini kayak untuk jadi sekalian mengajak kayak untuk gimana sih, untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan termasuk tadi pemerintah ya, untuk mengatasi si cyberbullying ini. Sekolah-sekolah juga bisa mulai kayak mungkin sosialisasi gitu. Jadi gitu deh. Gitu. Oke, so yang E ya. Congrats yang jawabannya benar. Oke, lanjut nomor 17. 17 berarti kesimpulan apa yang dapat ditarik mengenai hubungan antara jaringan sosial dan cyberbullying berdasarkan berdasarkan data yang diberikan. Nah, apa tuh? Yang A, cyberbullying itu terutama terjadi di sosial media. Yang B, hanya 19% cyber abuse, kayak kekerasan cyber itu terjadi melalui aplikasi obrolan. Yang C, cyberbullying itu kebanyakan terjadi yang dilakukan oleh orang tak dikenal, strangers itu orang tak dikenal guys. Jadi ini harus balik lagi ya, berarti yang ke atas ya. Kita cari datanya lagi nanti. Yang dia perundungan cyber itu widespread, berarti ini kan tersebar luas. Ini artinya tersebar luas di berbagai platform daring. Yang cyberbullying itu sebagian besar terjadi selama sesi permainan daring, lagi gaming gitu. Nah, berarti dari sini jawabannya yang mana kira-kira saudara-saudaraku yang berdasarkan data? Kayaknya yang paling dekat yang D kan, menurut aku sih. Kayak tanpa kita balik lagi. Kalau yang A, apa tadi, cyberbullying itu kebanyakan itu terjadi di sosial media, di social networks, berarti di jaringan daring. Dia masih luas. Menurut aku yang paling enak, yang paling oke itu yang D sih. Jadi cyberbullying itu udah tersebar luas di berbagai platform online gitu. Ya, ini lebih ke yang D ya. Oke. Jadi tanpa balik lagi ke yang sama itu, dia langsung ini. Jadi tanpa kayak balik ke teks banget, bisa kita tahu kalau misalnya kita udah tahu tuh kira-kira obrolin apa kan. Tuh, itu enaknya guys. Jadi balik lagi ya. Kalau kalian pengetahuan umum kalian lumayan oke, tanpa harus balik ke teks, itu sangat membantu kak sometimes. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Berdasarkan data, apa kesimpulan signifikan yang bisa digambarkan melalui perpetrators, how to say that in Indonesia, atau kalau enggak nih, melalui si cyberbullying itu gitu aja. Kalau ada kata yang susah kayak kalian nggak pengen, ini bisa jadi ditarik. Oh iya, di sini bisa jadi artinya ditarik. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan ya cuma mau ngapus ini.
kesimpulan penting, significant conclusion bisa jadi kita anggap penting. Kesimpulan penting apa yang bisa ditarik dari pelaku? Pelaku ini ya, pelaku guys. Sorry, aku tadi gak susah nih. Ini pelaku dari si cyberbullying. Oke, yang A, hanya 24% cyberbullying itu terjadi dalam seminggu. Udah, yang B, 48% cyberbullying itu terjadi oleh orang asing. Terus yang C, anak muda itu bertanggung jawab atas 36% dari kejadian cyberbullying. Yang D, sekolah bertanggung jawab atas 11% dari kasus cyberbullying. Yang E, sosial media berkontribusi terhadap 71% dari si cyberbullying itu. Oke, berarti yang mana nih kira-kira? Atau aku harus balik lagi kah? Pelakunya itu, ingat ya tadi ya, ada dalam seminggu, terus oleh orang lain, anak muda, sekolah, sama sosial media. Nah, berarti untuk kalian sendiri ingat ya. Nah, berarti kira-kira yang mana tuh gitu. Berarti balik lagi ke data, ada nggak yang langsung dapat dari tadi? Ini yang 71% per social media remains. Ya, ada yang 71% ya tadi ya. Ntar ya, aku tandain dulu deh. Ini ya, social media remains, sama yang social media contributes, sama ya, sama guys. Jadi social media itu ada sampai 71% itu terjadinya itu ya di sosial media, si cyberbullying itu. Ini udah berarti yang aja lah ya. Kalau sekolah, dia tadi nggak ada yang bilang 11% loh sekolah. Nggak ada, udahlah aman lah ya. Aku nggak usah ngecek-ngecek lagi ya. Ini kak, aku TBK gimana ya? Aku nggak ngerti apa-apa itu kak. Ya yang E. Oke, aman ya, nomor 18. Semangat ya guys. Oke, 2 terakhir lagi sebelum kita udahan. Kan hampir kan aku napas aja ini dia goyang guys, parah. Aku lumayan ngerti. Ya good job. Yang udah lumayan ngerti, yang belum ngerti berarti sering-sering latihan soal ya. Karena emang gak ada yang instan guys. Mie instan aja masih perlu proses kan. Aduh, lanjut umur 19. Anyway, tetap layar. Jangan lupa guys. Ya, yang belum follow di follow guys. Harus baca kak. Iya, bisa. Tapi kalau kalian susah di vocab, mau nggak mau harus vocab sih sebenarnya. Vocab kasa yang paling sering muncul aja lah minimal gitu. 19. Respon emosional apa yang dirinci sebagai konsekuensi dari cyberbullying di bagian Unishape gitu ya. Nah, berarti langsung kita cek nih yang Unishape nanti ya. Aku translate dulu kali ya. Yang A berarti keterlepasan dan tekanan sosial. Yang B kegembiraan dan antusias. Yang C kegembiraan dan kepuasan. Yang D ketenangan, serenity itu ketenangan guys, dan equanimity. Apakah aku harus tulis juga ini keseimbangan? Yang E equal kan, terinspirasi atau ini driven, kayak didorong atau bersemangat lah ya, bisa ini driven bersemangat. Oke, langsung cari lagi tadi yang statementnya ada si Unishape itu. Oke, di mana ada Unishape? Aku tandai beberapa deh, ini 1. Terus ada ini. Nggak ada yang lain? Ada yang lain. Oke, tadi ditanya apa? Nah, tadi respon emosional apa yang dirinci sebagai konsekuensi dari perundungan. Nah, kira-kira yang mana tuh? Yang dirasakan dari perundungan itu. Nggak mungkin kan kesenangan. Nggak mungkin. Ini tadi kegembiraan. Oke, aku translate aja lah ya. Nggak mungkin dampak dari si cyberbullying itu nggak mungkin kegembiraan nggak sih? Ini kegembiraan. Emang ada orang yang senang dibully gitu? Jarang sih ya. Kalau ada elation juga tuh kegembiraan guys. Kegembiraan atau kepuasan. Yang D serenity ketenangan. Gak mungkin orang jadi tenang sih.
ketenangan atau keseimbangan. Equal tuh kan, tuh artinya seimbang kan. Nah, ketika ditambah mitinya berarti dia jadi noun. Yang merasa terinspirasi. Ayo kan, langsung jadi tahu kan, tanpa harus balik deh ternyata. Merasa terinspirasi. Emang kalian kalau dibully malah merasa terinspirasi atau malah minder nggak sih? Nah, dan bersemangat. Makin semangat katanya kalau dibully. Wow, ini langka sekali. Mungkin ya. Kalau yang tadi, yang maksudnya aku yang A. Yang A itu berarti tekanan emosional ya. Disengagement berarti kayak keterlepasan. Gimana ya bilangan yang lainnya ya? Keterlepasan. Atau ada kata lain nggak ya? Atau tekanan sosial. Tekanan sosial, emosional. Ada kata lain nggak ya dari si disengagement tidak terhubung kan? Engagement biasanya. Wait, let me check ya. Disengagement. Oh wait, sorry, dia malah balik ke yang paling atas dong. Ketidaksenangan. Hilang dong. Oh my god. Hilang guys. Apakah aku harus tulis ulang? Aku buat ini ketidaksenangan dan tekanan emosional aja lah ya. Ketidaksenangan lah ya, lebih cocok. Ketidaksenangan atau tekanan emosional. Nggak usah kakak tulis lagi lah ya guys semua. Dia kadang nge-lag gitu. Tekanan emosional. Ya inilah jawabannya kan. Dampak dari perundungan apa? Ya orang nggak senang dan tertekan emosional ya. Oke. Nggak usah, udah pada ngerti kok. Ya oke, good job. Lanjut the last one. According to the article, who are the most frequent target of cyberbullying? Nah, berdasarkan teks itu, yang mana sih yang paling jadi target dari si cyberbullying itu? Yang paling sering jadi korban lah ya, aku bilang. Oke, nih, kira-kira ada sebut gen nggak sih? Tapi pasti menurut aku gen yang paling muda sih. Pasti jawabannya gen Z dan gen Alpha kan? Kalau nggak milenial paling. Ada nyebut gen nggak? Atau usia, rentang usia kalau nggak terakhir sekolah dan tidak ada sesuai question. Oke, nggak ada yang terakhir. Ada gen di sini nggak? Gen Z ada di sini. Millennial and Gen Z. Nah, alarmnya milenial dan Gen Z itu yang paling sering dari cyberbullying. Oke. Milenial dan Gen Z aja. Oke, aman? Jawabannya yes. Oke, jadi makanya balik lagi aku bilang sometimes bahkan kita bisa langsung tahu jawaban tanpa baca teks. Kalau kamu udah ngerti kayak overall si teks ini ininya apa gitu. Jadi kayak yang paling utama itu pertanyaannya kamu bisa ngerti gitu. Oke, aman guys. So far aman, so far so good.